यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क तू हो या बाधाए जिस लाया तेनू रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना Pergi. Tante. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang bermain sepak bola. Tidakkah kamu lihat aku sedang menggoreng telur? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Fari? Tidak di sini. Kemana dia pergi? Dia pergi berbelanja. Dan Bibi. Dia juga ikut serta. Dan ayah juga ikut pergi. Ada lagi. Tidak. Semuanya sudah hangus sekarang. Jadi, saya suka makan telur gosong. Apakah kamu juga mau? Kamu berbohong. Kamu sama sekali tidak suka telur gosong. Oke, sebenarnya bibi saya memberitahu saya ketika telur Anda gosong. Kamu membesar-besarkan hal itu. Kamu suka telur setengah matang, kan? Oke, dan hari ini aku ingin makan telur gosong. Apakah Anda punya masalah? Ya, saya memang punya masalah. Aku tidak akan membiarkanmu memakan telur gosong ini sama sekali. Bibi akan datang dan bertanya padaku, beraninya aku membiarkanmu makan ini? Dia akan memarahiku. Pergi sekarang. Apa? Apa? Jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan membuatnya pergi sekarang. Pindah. सजना ओ सजना तू रांझा तख्त हजारे दा जिन्नू बख्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया Ada apa? Kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Bagaimana apanya? Katakan saja apa itu. Mengapa kamu menanyakan hal itu padaku? Ibu berkata, dia lebih tahu. Satu hal yang harus kalian berdua dengarkan. Taktik pemerasan emosional ini. Apa yang kau coba lakukan padaku tidak akan berhasil. Jadi jangan menyiksa diri sendiri, dan selamat menikmati makanan Anda. Apa yang kamu lihat, berikan ini padaku.
Mama, Kamu tidak tidur? tanpamu di sini, bagaimana mungkin aku bisa tertidur? Maafkan aku, Nak. Pada saat itu saya meminta Anda untuk memberi ruang. Maaf, aku tidak ingin menangis di depanmu. Saya sangat menyesal. Tidak ada ibu. Tolong jangan minta maaf. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak ingin menangis di depanmu? Karena kamu selalu melihat ibumu seperti itu, seorang wanita yang sangat kuat. Tetapi ibumu juga takut pada banyak hal juga. Dia takut untuk percaya. Takut pada orang. Dan juga takut pada laki-laki. Orang-orang ini, kau tahu mereka. Mereka sangat tidak berperasaan. Tidak masalah meskipun itu saudara kandungmu sendiri, atau saudaramu, atau rekan kerja Anda yang bekerja di kantor Anda. Mereka tak berhati. Tahukah kamu mengapa pria begitu tidak berperasaan? Karena mereka diajari bersikap begitu sejak awal. Bahwa laki-laki tidak menangis sama sekali. Saya berharap mereka diajari hal lain yang tidak membuat orang lain menangis. Maafkan aku, Bu. Aku sangat membuatmu patah hati dengan membicarakan hal itu. Ayah dulu, kan? Saat ayah datang, aku diam saja. Tidak punya anak. Aku ingin kau bertemu dengannya. Aku tidak ingin kamu melakukan itu dengan cara apapun. Merasa ibumu telah melarangmu berbicara dengan dirimu sendiri. Ayah lagi. Anda bisa bertemu dengannya. Nilailah dia sendiri. Lalu Anda bisa melihat apakah dia adalah orang baik atau tidurlah sekarang. Buat aku tertidur. Persis seperti yang selalu kamu lakukan. Ibu, aku siap menuliskannya untuk catatan. Bahwa meskipun mereka menikah, pernikahan itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin tidak terjadi? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hanya karena orang yang kusuka adalah saudara laki-laki istrimu, kan? Dia pasti mengatakan ini padamu, bahwa pernikahan itu tidak mungkin. Mama, apakah kamu mendengarkan ini? Nada bicara apa yang kamu gunakan saat berbicara dengan saudaramu? Apa salah yang telah saya katakan? Saya belum mengatakan apapun kepada Sajat. Ratusan hanyalah. Saya tidak membutuhkan pendapat Anda tentang hal ini. Kita mengatakan apa yang terbaik untuknya. Dan dia menganggap kita sebagai musuhnya. Apa yang lebih baik dari ini yang akan saya katakan padaku? Apa yang lebih baik yang akan kudapat? Jika aku tidak menikah dengan orang yang kusukai, maka bagaimana itu lebih baik bagi saya? Pernikahanmu tidak akan berhasil. Kamu dan Ishfaq memiliki kepribadian yang sama. Sama-sama keras kepala. Tak seorang pun dari kalian akan berkompromi. Kamu menyebutku keras kepala, dan menghentikan saya juga. Jika kamu tahu itu, kalau begitu aku keras kepala. Lalu bagaimana menurutmu? Bahwa kamu akan mengatakan tidak dan aku akan mundur. Anakku, tolong mengalah. Dia tidak akan mundur begitu saja. Baiklah, Bu. Kalau begitu, mari kita nikahkan dia di sana. Tetapi bagaimana jika dia dan Ishfaq tidak memiliki kehidupan yang bahagia? Kalau begitu dengarkan aku. Aku tidak akan menjadi orang yang menghancurkan rumahku demi dia.
Apakah kamu tidak memperhatikan jalanmu? Kenapa kamu tertawa? Aku sedang memarahimu. Itulah mengapa saya tertawa. Dia gadis yang sangat gila. Apa terjadi? Aku memarahinya dan dia malah tertawa. Sebenarnya dia juga suka dimarahi olehmu. Dia tidak pernah dimarahi ayahnya, kan? Ayo. Kamu kembali. Bu, ibu tak ke kantor? Tidak. Saya ambil cuti beberapa hari. Kenapa? Kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Rubab. Beberapa orang datang hari ini. Apa yang orang ibu? Beberapa orang akan datang pada malam hari. Mereka akan datang menemuimu untuk melamarmu. Tetap siap sedia. Apakah Anda mengalami kesulitan menemukan rumah tersebut? Tidak sama sekali. Sakina membimbing kami dengan sangat teliti dan saat kami tiba, kami melihatnya. Ya, saya memang berdiri di lantai bawah sepanjang waktu. Lolos, aku bilang, pergi sana. Mendengarkan. Bawakan aku teh. Bawalah juga sesuatu yang asin untuk dimakan bersama, ya. Bawalah kebab, sebenarnya lakukan ini saja. Panggang 2 lembar roti. Lalu letakkan kebab dan keju di antaranya. Aku tidak akan melakukan apapun dan jika kamu mau. Kalau begitu, silakan buat sendiri, silakan. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu marah? Kamu tahu itu. Bagaimana aku bisa tahu? Mama, Apa? kamu juga. Apa yang terjadi padamu? Kamu tahu itu. Apa masalah rumah ini? Mama. Saudaraku, tolong ambilkan sesuatu untukku. Ini akan terus berlanjut tetapi, tolong hubungi putrimu. Ya, aku akan meneleponnya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu bilang semua manusia sama, identik. Lalu kenapa Anda pasangkan satu untukku? Mengapa kamu ingin menikahkan aku? Suatu hari nanti kamu akan menikah. Jadi bukankah lebih baik jika itu terjadi tepat waktu? Saya tidak ingin menikah.
Aku tidak ingin meninggalkanmu dan pergi kemanapun. Jika kamu tidak meninggalkanku dan pergi, lalu suatu hari nanti aku akan meninggalkanmu dan pergi. Di mana? Kepada Allah, menurutmu kemana lagi? Mama, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Lihatlah anakku, aku menginginkan itu. Seseorang akan muncul untukmu yang bisa menangani masalahmu dengan jaga kamu dulu baru jaga aku. Dan bagaimana menurutmu? Apakah orang yang kau temukan untukku akan menjadi seperti itu? Bagaimana menurutmu bahwa aku akan memejamkan mata dan menikahimu di mana saja? Itu sama sekali tidak benar. Saya akan menangani seluruh proses pasca persalinan keluarga yang akan Anda ikuti. Saat ini mereka hanya di sini untuk menemui Anda. Lalu aku akan melihat mereka. Dan jika saya menemukan masalah, kalau begitu saya tidak akan mengatakan ya, oke. Sebelum menikah kamu, dulu aku juga kenal ayah dengan sangat baik, kan? Dulu aku berpikir begitu. Saya masih sangat muda. Apa yang akan saya lakukan? Aku polos dan bodoh. Tapi sekarang aku mengenali semuanya. Kalau aku juga milikmu, pemahaman itu malah jadi kesalahpahaman? Itu tidak akan terjadi. Percayalah kepadaku. Mereka sedang menunggu di luar. Ayo pergi, ayo. Ngomong-ngomong, tidak ada laki-laki di rumah itu. Sudah kubilang sebelumnya, kan? Suaminya sedang berada di Dubai. Dan mereka terpisah satu sama lain. Tetapi tetap saja ada. Saudara laki-laki, keponakan, sepupu, pasti ada seseorang. Ya. Saudara laki-lakinya tinggal di lantai bawah. Jadi mereka tidak naik ke atas. Mereka adalah saudara kita. Mengapa dia tidak? Mereka memang naik ke atas. Dan bagaimana dengan anak-anak mereka? Mereka memiliki 2 anak berkat rahmat Tuhan. Seorang putra dan seorang putri. Jadi, mengapa mereka? Jadi, kamu tidak melamar di sini. Oh, saudaraku, kamu sedang membicarakan lamaran. Kemanapun takdir membawa kita, kita akan pergi ke sana. Tidak, maksudku adalah segala bentuk hubungan buruk atau bahkan perkelahian. Apakah itu yang dimaksud? Anda bisa bertanya kapan mereka datang. Biarkan saja. Putrimu sangat cantik. Siapa namamu? Menyolok. Baik dan Rabab, apa yang kamu lakukan? Saya sedang belajar. Bagus. Belajar apa? Setelah BBA, saya sekarang ambil gelar magister. Weldone Sarmat juga meraih gelar Emba. Omong-omong, jangan dipedulikan, tapi maksudku adalah tanyakan tentang suamimu. Menyolok. Masuk ke dalam. Saya dan suami saya sudah bercerai. Sudah 14 tahun. Dia menikah lagi. Aku sudah bilang pada Sakinah untuk menyampaikan ini pada kalian, tapi menurutku, demi kebaikannya sendiri, dia tidak memberitahumu. Dengan siapa Rabab akan menikah? Di mana dan kapan? Ini keputusan saya. Ayahnya pun tidak akan menjadi bagian dari diskusi ini.
juga bukan pernikahan. Tetapi mengapa demikian? Karena aku tidak akan mengundangnya. Lalu bagaimana dengan kerabat lainnya dan sebagainya? Di lantai bawah, saudara laki-laki saya dan keluarganya tinggal. Kami tidak banyak bergerak dan mengobrol bersama. Tapi kami hidup seperti tetangga. Anak perempuan biasanya mengikuti jejak ibu mereka. Tidakkah kamu berpikir bahwa apapun yang kamu lakukan, dia akan tetap melakukannya? Juga melakukannya dalam kehidupan pernikahannya. Jika suaminya melakukan persis seperti yang dilakukan suamiku, apa yang suami lakukan padaku, maka aku harus mengatakannya, bahwa dia harus melakukannya, bahkan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Maaf kalau saya mengatakan ini, tapi dilihat dari, saya rasa Anda tidak ingin menikahi Anda. Anak perempuan sedang pergi sekarang. Apakah kamu mau yang lain? Tidak, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal. Terima kasih. एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई. Jadi, inilah alasan dibalik kemarahanmu dan ibumu. Ya, karena jika kamu mengatakan ya, kalau setuju, orang tua kita yang melamar bukan orang lain. Aku sama sekali tidak mengerti kamu dan ibu. Mengapa kamu memaksaku? Jika saya tidak ingin menikah, mengapa kalian berdua memaksa saya? Karena kita berdua tahu seberapa besar dia mencintaimu, oke? Aku juga takut menyadari hal itu, bahwa kamu dan Rabab mungkin menikah dengan orang yang berbeda. Halo, Ya, ini Asyar yang berbicara. ya, ada apa? Aku perlu bicara denganmu. Apakah kamu yang akan datang atau aku yang harus datang? Tidak. Jangan naik ke atas ya. Mari kita lakukan ini saja. Ayo kita bertemu di atap. Asyar. Salam. Salam. Ceritakan sesuatu padaku. Yang pernah kamu rasakan dari tindakan-tindakanku yang bahwa aku menyukaimu? Ya, Apa ya? maksud saya tidak tahu. Atau pernahkah aku mencoba berbicara denganmu? Atau mengirim pesan kepada Anda atau semacamnya? Atau apakah saya bahkan sudah melihatnya? Menatapmu sambil tersenyum. Lalu mengapa Anda menyebarkan kabar itu? Sesuatu sedang terjadi. Saya belum mengatakan. Sebentar lagi aku belum selesai. Ibu dan Fari disalahpahami. Bahwa kau dan aku bisa menikah. Tetapi saya mengatakan ini kepada Anda dengan sangat jelas. Hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Itulah mengapa akan lebih baik untukmu, bahwa kamu mengakhiri kesalahpahaman mereka. Karena mereka tidak akan mendengarkan saya. Mungkin mereka akan mendengarkanmu. Satu hal lagi. Jika aku tahu kau masuk ke kamarku, atau menyentuh barang-barangku, aku tak bicara. Bicaralah dengan ibumu.
Zehra. Iya, kakak. Salam Bibi. Salam. Apakah listrik menyala di sini? Ya, ini berfungsi di sini. Benarkah itu tidak berfungsi di lantai bawah? Mungkin fasenya berbeda. Makanya begitu. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Ya, saya merasa baik-baik saja. Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Sebenarnya, aku belajar ujian sepanjang malam, mungkin itu sebabnya. Saya tidak bisa tidur. Oh, aku lupa mengatakan hal yang ingin ku sampaikan. Bisakah saya menyetrika kemeja sajat di sini? Ya, tentu saja. Menyolok. Nyalakan setrika untuk bibimu. Kemari Bibi. Tante, pegang ini sebentar. Berikan padaku, saya akan melakukannya. Ibumu akan masuk ke dalam. Oh tidak, bukan apa-apa, izinkan saya. Anda akan membuat saya diblokir dari sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Kaos ini bukan hak paman. Ini giliran Asyar. Minggir, aku akan melakukannya jika kamu. Jika ibu melihat ini, dia akan marah. Mengapa kamu berbohong pada ibu? Kupikir dia akan tetap marah jika mendengar namanya. Mengapa? Dia melihat bayangan Ishfaq dalam diri Asyar. Itulah sebabnya saya mengatakan ini. Itulah mengapa dia terus merasa kesal padanya. Kamu tidak memberitahuku, tapi aku tahu semua yang terjadi hari itu. Hari apa? Oke, jangan pura-pura polos. Anda tahu betul hari apa yang sedang saya bicarakan sekarang. Apakah kamu tidak marah pada ibu? Dulu aku sering marah padanya. Sekarang saya tidak. Sekarang aku sudah terbiasa. Dan apa yang kita biasakan. Lalu orang itu beserta semua. Sisi baik dan buruknya mulai menjadi istimewa. Aku sama sekali tidak mengerti anak laki-laki ini. Apa masalahnya? Saya menyetrika semua kemeja dan menyimpannya di lantai bawah. Dia mengeluarkan semuanya sambil memikirkan apa yang akan dikenakannya. Saya lelah. Dan aku juga harus menuruni tangga. Tunggu, aku akan mengambilkan air untukmu. Oke, tunggu sebentar. Saya akan duduk di sini sebentar. Tetapi, tolong bantu saya. Ya. Bisakah kamu memberikan kemeja ini kepada Asyar? Jika ibu bertanya padaku, apa yang akan kukatakan padanya? Katakan saja Bibi sudah lelah. Itu saja. Dan paman itu harus pergi ke kantor. Dia ada di lantai bawah. Jangan khawatir, kamu tidak akan menjadi pembohong. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, nak. Ini bajumu, Bibi yang mengirimkannya untukmu. Ini pakailah. Dialah yang menyetrikanya. Oke, pergi. Mendengarkan. Aku agak terlalu kasar padamu kemarin. Maaf. Apa yang kamu lihat? Pergi sana. यार दिला
इश्क दुहाइयां पादाए जिस लाया तेनू रोग इश्क दा मुड़ ओसे Apa yang terjadi, nak? Menyolok. Kamu sudah matikan kompor? Kompor. Ya, saya sudah mematikannya. Baiklah kalau begitu, silakan bersiap-siap dan sarapan. Oke. Oke, Zehra. Tehnya sangat enak. Saudara perempuan kedua. Ke meja itu. Itu. Rabab sedang dalam perjalanan ke bawah jadi saya mengirim pesan kepadanya. Lalu bersamanya. Bibi sudah lelah jadi kupikir aku bisa. Berikan ini juga. Baik, saya akan pergi sekarang. Mendengarkan. Terkadang seseorang harus berbaring di depan orang lain. Itulah sebabnya ketika kamu berbohong lagi, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Kalau tidak, jangan lakukan itu. Maafkan aku, Asyar, kamu juga harus datang hari ini. Tidak apa-apa, bukan masalah besar, kapan saja. Tahukah kamu bahwa aku selalu menyuruh ayah untuk menjual mobilnya dan dia tidak pernah mendengarkan saya karena dia selalu dalam suasana hati yang nostalgia. Kenangan masa mudanya terkait dengan mobil itu. Dia mengatakan bahwa ibuku tidak tinggal bersamanya selama masa-masa sulit sebagai sama seperti mobil ini. Dan kau tahu apa? Ibu menjawab hal itu. Apa? Dia dulu bilang kamu bisa punya anak dari situ. Ngomong-ngomong, ayahmu melakukan hal yang benar, tidak menjual mobil. Mengapa? Maksudku, beri aku waktu dengan alasan itu. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sungguh, apakah saya salah? Saya tidak tahu, saat ini saya tidak peduli. Apakah dia menjualnya atau tidak. Aku akan pergi dan menyuruhnya membelikanku mobil baru, itu saja. Dan jika dia tidak yakin, kemudian, saya akan berbicara di kantor. Saya adalah bagian penting dari kantor ini. Saya seharusnya punya mobil. Dan jika saya tidak mendapatkannya di sana juga, saya akan mengajukan pinjaman. kamu hanya ingin menyewa mobil agar aku tidak mengantarmu. Tidak ada, Asyar. Itu juga tidak terlalu pantas, mengganggu Anda setiap hari. Dan kamu juga, kamu terlalu baik. Kamu tidak pernah menolak permintaanku dan itu sangat menyenangkan. Saya katakan tidak. Hanya saja bukan untukmu. Pandangan ke depan. Melihat. Salam. Salam. Ya, ada apa? Bolehkah saya masuk ke dalam? Saya rasa saya tidak mengenal Anda. Sebenarnya kami datang ke sini kemarin untuk lamaran Rabab. Oh, oke. Silakan masuk. Duduk. Intinya adalah kami sangat menyukai dan mengagumi Rabab. Tetapi beberapa hal yang dibahas di sana keluar dari pikiranku. Saat ini Zehra sedang menjabat. Saya pikir saya akan bertanya kepada Anda. Zehra memberitahuku bahwa hubunganmu dengannya tidak baik. Maksudku, kalian semua tinggal seperti tetangga. Apa mungkin penyebabnya? Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Hubungan kami baik. Kami sering mengobrol, duduk dan bersenang-senang bersama juga. Sama sekali tidak seperti itu. Jika memang demikian, kalian semua seharusnya sudah ada di sana ketika kami datang. Zehra lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Kapanpun dia membutuhkan seseorang, dia akan menelepon mereka. Kami juga tidak punya keluhan dan kami tidak marah padanya. Masalahnya, saya juga pernah mendengar hal lain. Apa yang sudah kamu dengar?